Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman dan sahabat peternak dimanapun berada di seluruh Indonesia, saya dari peternakan Nova Base Farm Tegal ini berkunjung di suatu tempat di Blitar. Ketemu lagi ini dengan pemiliknya langsung dari Dorper Prime Indonesia gitu. Iya, Selamat iya. siang. Ketemu Terima kasih, selamat datang kembali. Sudah setahun tidak terasa. Setahun, ya. Sudah setahun yang lalu. Ya. Tahun yang lalu. Dulu mungkin di tempat yang berbeda gitu. Oh ya, dulu di kandang yang pertama, kandang di Jiwut ya. Di Ciwut. Zaman itu ya. Ini suasana yang berbeda Beda. lagi. Ini pas Pak suasananya di momen ya. Setelah Iya, tahun baru. Tahun baru. 2026 kayaknya menarik ini untuk Iya, dan menjelang Idul Adha. ya. Itu momennya peternak. Sapi, domba, kambing. Iya, ini pas juga mungkin catatan-catatan di 2025 cukup banyak Iya. ya. Mungkin menarik juga Iya. dia obrolan yang dalam suasana ini. Tempatnya nyaman, luar biasa ini. Terima kasih. Di desa. Dorper Di full blood, aduh luar biasa ini. Suasana desa Bali. Mungkin kembali ke ini yang menarik dari catatan-catatan para peternak ya. 2025 ini merasa mungkin peternak ini banyak yang kurang semangat Pak. Nah, Gimana kalau keluhan ini kemudian ke pasar itu banyak yang mengeluh ya, terutama harga. harga Ini ya. ternyata kok memang lagi nggak bagus ya. Terutama harga-harga lokal memang ini cukup berat sehingga para peternak setengahnya ini sudah apa ya udah kayak putus asa gitu. Iya. Nah mungkin dari catatan itu kalau menurut Pak Guan nih Iya. itu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Ali. Pertama, selamat datang kembali ke Blitar, ke tempat kami. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus berlangsung sampai kapanpun dan kita semua diberi kesehatan, Amin. diberi kesempatan buat bisa ketemu lagi dan dengan kondisi yang jauh lebih bagus, lebih sukses gitu Amin. buat kita semua, Pak Ali juga. Ya memang dua catatan ini hubungan di awal tahun 2025 ini agak unik ya, berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya 2023, 2024, 2025 ini roller coasternya dunia peternakan itu lagi memang susah ditebak. Iya. Tidak hanya di domba kambing aja, tapi si sapi, telur, di daging ayam itu juga susah ditebak. Kadang ke kiri atau ke kanan. Dikira ngerem ternyata ngegas, ternyata ngerem. Nah, ini yang ya ini kita sebagai pelaku pasar memang harus lebih hati-hati dan lebih jeli di dalam menentukan langkah. Memang kalau dari sisi dunia kita, dunia di perdomba perkambingan ini ada beberapa kondisi eksternal dan kondisi internal. Iya. Itu yang membuat kenapa ada gonjang-ganjing seperti ini. Dari sisi eksternalnya sendiri mungkin karena sekarang kondisi ekonomi sedemikian rupa sehingga orang itu skala prioritas di dalam membelanjakan uangnya dia ada skala prioritas yang biasanya beli sate itu bisa setiap seminggu sekali menjadi 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu. Jadi tingkat konsumsi juga berpengaruh ke ini di penyerapan pasar, terutama untuk domba-domba lokal. Yang kedua juga populasi kan 2025 itu mungkin momen
saat mereka start di 2023 itu mereka mulai booming dunia domba kambing import, bird import, textile import, door import, suffolk segala macam. Nah itu di 2025 ini sudah mulai lahiran, sudah mulai saatnya melepas, sudah mulai saat melepas, sehingga antara barang yang beredar. Jadi ketika barang yang beredar itu meningkat, sementara daya beli itu ada penurunan, otomatis yang terpengaruh adalah harga pasar ya. Pasti harga. Karena demand-nya turun, sementara supply-nya banyak. Jadi itu wajar dan normal. Nah, itu yang pertama. Jadi kita sebagai peternak ya harus bisa mensikapi saat kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan. Jadi misalnya dengan meningkatkan kualitas produk-produk kita, bagaimana momen ini kita gunakan untuk itu. Terus juga di dalam kita mengambil keputusan misalnya penambahan populasi atau ini, nah ini harus betul-betul kita pertimbangkan untuk dari si market mana yang mau kita ambil. Memang kalau market yang diambil itu market yang di menengah ke bawah, itu sangat rentan terhadap harga. Tapi kalau sudah berbicara masalah kualitas, itu malah yang bagus ya dicari. Karena kan ibarat seleksi alam, yang kuat yang survive, yang bagus yang bisa bertahan. Nah, itu. Ya, kayak kita 5 jari. 5 jari ini kan berbeda-beda. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Yang ini pinggir ini yang kecil-kecil ini kalah, tapi yang bisa bertahan ini ada pangsanya. Masing-masing ada pangsa pasarnya. Itu dari sisi eksternal. Dari sisi internal, kawan-kawan kita, peternak kita ini banyak peternak baru. Mereka melihat mungkin di kawannya, di saudaranya ini sekarang ini, sehingga dia dari belum pernah ternak menjadi peternak. Ada yang switching dari ternak sapi, sapi dirasa kurang berprospek, geser ke ternak domba. Nah ini juga faktor-faktor internal ini juga berpengaruh. Domba sebaliknya. Ya, domba sebaliknya. Domba sebaliknya malah nambah terus gitu. Nah itu sebenarnya dari situ. Tapi kalau dari market yang kebutuhannya itu bukan kebutuhan lokal, itu ya masih stabil, masih bagus. Dan juga pola pikir mindset dari beberapa kawan-kawan peternak itu masih menyamakan kondisi hari ini dengan kondisi 3-4 tahun yang lalu. Jadi ketika dorper itu masih belum banyak, itu kan harga yang cross itu masih asal bunyi, asal dia ngomong berapapun pasti diambil karena jumlah barang belum banyak. Nah tapi ketika ini market ini sudah mulai terisi, nah ini harus harga nilai pasar itu, market price ini harus dipertimbangkan. Karena waduh eman ini saya jual F1-nya saya dulu laku 8 juta, ini lah kan nggak bisa lagi. Ya kan, jadi harus ikut harga pasar. Iya, ini menarik. Ini menarik kawan ya, memang tadi cukup bisa dianalisa ya, artinya memang kondisi seperti itulah yang ada sekarang. Nah sekarang tantangan ini menghadapi 2026. 2026. Sudah ganti tahun ini ya. Ini pasti awal tahun ya. Tahun ya. Masih tahun baru. Suasananya masih. Ya. Ini
ini menghadapi ke depan, mungkin Bapak punya analisa nih, bagaimana peternak secara umum nih, karena Iya. kalau sekarang ini kan banyak tadi yang disebutkan peternak-peternak Iya. baru, kemudian dengan faktor ya, internal maupun eksternalnya, kemudian polanya dan sebagainya. Ini kalau menganalisa ke depan itu seperti apa ini? Ya, kalau pemikiran saya, kita masih optimis. Jadi terutama sekarang dengan program Presiden kita Pak Prabowo tentang swasembada daging, ya dengan berbagai kegiatan dan ini Pak Presiden, ke depan saya masih melihat banyak peluang yang bisa kita raih gitu. Mudah-mudahan ini didengar langsung nih. Iya. Para menteri Oh iya, juga ini. Pak Presiden kan juga peternak kambing gitu dulu kan. Ketika yang di Hambalang itu beliau juga ribuan juga. Karena yang jumlah. bicara ini kan langsung peternak. Iya. Peternak. Ya kita mensupport juga itu masih bisa, asalkan kita tahu bagaimana cara menjalankannya. Termasuk optimalisasi efisiensi dari produk kita, sehingga match gitu antara kebutuhan pasar dengan produk yang kita hasilkan itu bisa sinkron. Nah, ke depan saya masih melihat banyak peluang-peluang yang bisa kita bisa kita kerjakan. Tapi tetap kita harus berpijak kepada realita bahwa fitrah dari domba kambing ini adalah untuk pangan, adalah untuk konsumsi. Jadi kita itu yang harus menjadi kendali kita. Jadi jangan kita berpikiran atau kita mengarah kepada wah ini untuk yang di luar pangan ya. Jadi bukan saya dengan bidang yang lain, tapi saya pribadi saya menempatkan diri saya, pola pikir saya bahwa domba kambing itu adalah sumber pangan, bukan yang lain-lain. Entah itu untuk misalnya untuk seni atau saya kurang, saya bukan di bidang itu. Sehingga saya menjalankan usaha ini berpijak kepada itu. Sehingga kalau kebutuhan pangan kan sampai kapanpun kita orang butuh ya. Tinggal kita mau masuk kemana nih? Apakah pangan yang untuk masyarakat umum, ataukah pangan untuk masyarakat tertentu, ataukah pangan untuk kebutuhan ketahanan pangan dari program-program beberapa pemerintah maupun instansi atau lembaga-lembaga tertentu. Itu peluang pasarnya masih besar menurut saya. Ya. Dan bahkan jujur di kami pun kita masih kurang banyak. Ini kebutuhan buat suplai kita. Jauh Pak, masih kurang banyak kita, masih separuh aja belum ada dari yang kita butuhkan. Jadi tingkat produksi kita. Jadi saya masih kejar terus untuk kapasitas produksi kita untuk yang daging ini, sehingga memenuhi kebutuhan pasar yang saya tuju. Iya, ini memang harus kembali lagi ke fitrah, itu setuju tadi. Iya. Jadi peternak ini berpikirnya bahwa domba ini untuk daging, kemudian teknisnya bagaimana kemudian menyikapi ini bisa sesuai di pasar. Iya, saya yang simple gitu aja ya, tidak terlalu rumit, nggak terlalu bermulu-mulu gitu. Saya produksi daging, tapi daging yang berkualitas bagus, yang tidak dimiliki oleh peternak lain atau dari pihak lain. Pangsanya nanti akan masuk atau ngejar sendiri. Nah, terbukti sampai dengan sekarang dengan suplainya masih kurang. Jauh Pak. Jauh. Nah, tapi ini kan salah satu contoh, ternyata dari sisi dengan ada kondisi yang seperti itu. Barangkali ini jadi inspirasi juga nih. Peternak yang lain. Dan
ini juga harus bisa nih untuk peternak yang lain. Iya, saya pun membuka pintu bagi kawan-kawan yang mau bekerja sama, bukan kemitraan, bukan, tapi sebagai partner saya. Jadi kebutuhan produksi saya sekarang sekitar kalau untuk breedingnya sekitar 40.000 sampai 50.000 ekor kebutuhannya. Nah itu enggak bisa saya jalani sendiri. Nah itu kebutuhan berapa bulan atau? Oh itu breedingnya, untuk indukannya. Iya. Kebutuhan potong kita agak lumayan banyak. Ternyata peluangnya tetap masih ada. Masih. Jadi harus optimis. Ya, kadang-kadang orang itu kan melihat hanya apa ya, hanya what-nya ya, hanya apa ya, tapi nggak ngelihat how-nya, nggak ngelihat bagaimananya caranya. Dikebiahuyah semua ini mereka. Jadi ya tidak hanya apanya, tapi bagaimana menjalankannya, itu yang paling penting juga. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Nah, terus yang mungkin tambahan, sebentar lagi ada momen Idul Kurban ya. Nah ini tentunya harapan seluruh masyarakat juga peternak khususnya. Iya, dapat harga bagus, dapat pesanan banyak, dapat ini mudah-mudahan. Ini sudah mulai goyang-goyang. Ada mulai goyang-goyang ya. Bikinnya biar laku. Iya. Gitu. Nah mungkin sebagai dari sisi peternak nih melihat momen kurban, kemudian yang tadi kebutuhan daging yang produksinya memang mungkin setiap hari atau minggu. Nah ini untuk kalau peternak nanti ke depan besar, ini berarti kan harus ada persiapan ya, bagaimana untuk kurban, kemudian untuk yang pedaging. Iya. Settingannya kan berbeda-beda Pak. Gimana mungkin? Settingannya beda-beda. Jadi kalau untuk kurban itu mereka punya settingan tertentu, spek tertentu. Ya, sedangkan kalau untuk yang daging pun juga daging. Kalau untuk yang sate gulai punya spek tertentu. Yang lain masing-masing punya. Nah, tinggal kita mainkan settingan kita mau main yang mana gitu. Sama yang jenis kelaminnya itu ya mungkin. Ya, betul. Betina lebih ke daging. Enggak sih, saya semua saya potong semua. Kalau ini jantan betina. Jantan betina. Iya, potong kita ini. Karena F1, F2, kan F3 saya pokoknya seri F kita potong. F3 pun kita sembelih, enggak ada ini. Nanti kita terbelenggu ya. Terbelenggu. Wah, ini eman ini bisa laku penjual mimpi tadi loh Pak. Ini lebih mahal nanti laku ini enggak lah. Daging. Ya. Kecuali full blood mungkin ya. Ya, kecuali full blood peruntukannya berbeda. Karena memang untuk breeder, buat teman-teman breeder mereka buat mengembangkan. Tapi kalau sudah yang seri F itu ya seri F daging. Dia nggak akan bisa ngejar full blood kan juga. Betina jantan. Iya. Ya, karena kebutuhan kita masih kurang banyak. Buat dia yang dipotong. Oke, Pak. Kayaknya nggak terasa udah lama juga nih. Oh iya. Nggak terasa kita udah lama juga ya ngobrolnya, karena menarik banget dunia peternakan ini ternyata faktornya banyak. Manfaat. Internal eksternal itu luar biasa tadi. Ceritanya nggak akan ada habisnya. Dan unik gitu. Artinya dari satu peternak ke peternak lain itu ceritanya pasti berbeda. Iya, sudut pandangnya kan beda-beda. Itu cara mensikapi dan di dalam menjalankan bisnisnya, running bisnisnya pasti berbeda-beda. Sehingga mungkin dalam kondisi apapun, nah ini terutama di awal tahun 2026 harus terus semangat nih para peternak. Mudah-mudahan kita kejar terus tingkat produksi kita yang masih jauh di bawah target. Semangat, ini target harus seperti Pak Aguan nih. Saya cita-citanya makanya sering kesini pengen seperti Pak Aguan, punya ribuan. Siap salah. Mohon maaf. Saya harus banyak belajar ke Bali. Makanya saya sering kesini. Harus banyak belajar ya. Belajar kesungguhnya ini. Jadi teman-teman dan sahabat peternak dimanapun berada, mungkin di seluruh Indonesia, ini tanpa terasa ya, saya dengan Pak Wawan tadi saya kira baru 1 menit, ternyata saya lihat udah beberapa menit. Waduh, ini luar biasa. Terima kasih
Pak Wawan. Saya terima kasih Luar Pak Ali biasa. rawuhnya, sukses selalu, Semangat terus. mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Pak. Sukses, semoga Ya. peternak ke depan makin maju, tambah jaya, makmur, Amin. dan Indonesia kuat. Ya. Terima kasih, Terima kasih. dari saya, peternakan Ovame Farm Tegal yang lagi berguru di Pak Wawan dengan dorpernya. Pusatnya Tegal padahal. Pusatnya di sini. Matur nuwun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.